berbicara pandemi tentu hari ini sudah menjadi isu nasional di Indonesia dan bahkan menjadi isu global. Sudah lebih dari 200 negara terjangkit oleh pandemi, dan di Indonesia sendiri per hari ini total kasus pandemi yang terkonfirmasi positif itu sudah lebih kurang ada 9.000 kasus, dan di Provinsi Lampung sendiri hari ini jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 itu ada 66 kasus, dan ada sekitar 300-an orang berstatus sebagai ODP dalam pengawasan, terus ada 80-an orang berstatus sebagai pasien dalam pengawasan. Dan yang cukup menarik di Provinsi Lampung ini sebetulnya ada lebih dari 300 orang berstatus sebagai orang tanpa gejala, dan hal ini tidak pernah dipublikasikan oleh pemerintah Provinsi Lampung atau gugus tugas COVID-19 di Provinsi Lampung terkait dengan status OTG ini, orang tanpa gejala ini. Kita sampai dengan hari ini belum tahu gitu siapa saja yang masuk kategori OTG itu dan seperti apa posisi OTG ini, apakah orang yang memang positif dan dia tidak memiliki gejala atau seperti apa. Nah, terkait dengan penanganannya tentu Indonesia dan beberapa daerah, hampir semua daerah di Indonesia, kita cukup gagap menghadapi pandemi ini. Kita ya seperti dapat durian runtuh, dan kita langsung merasa kaget dalam melakukan upaya antisipasi dan penanganan pandemi ini. Di Provinsi Lampung sendiri kita hari ini jumlah pasien positif pandemi itu semakin hari terus bertambah dan belum ada pengurangan ya. Bahkan sudah ada 5 pasien positif COVID-19 itu meninggal dunia. Di dalam melakukan penanggulangan yang ada, kita di Provinsi Lampung hari ini di level masyarakat di bawah itu belum menerima informasi yang cukup komprehensif yang diberikan oleh pemerintah, sehingga banyak juga informasi-informasi yang cukup simpang siur di level masyarakat. Bahkan ya tidak sedikit juga masyarakat kita yang mengkonsumsi informasi hoak karena akibat lambatnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah gitu kan. Lalu seperti apa penanganan yang dilakukan? Penanganan yang dilakukan hari ini kita lihat ya masih sebatas di pintu-pintu masuk Provinsi Lampung saja gitu. Dia hanya melakukan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh gitu. Di Provinsi Lampung secara umum kita hari ini belum ada wacana dari pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan swab test atau tes PCR secara massal. Karena kalau swab test atau tes PCR ini tidak dilakukan secara massal, maka kejelasan status pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung ini juga akan semakin lama dia. Kita nggak tahu nih, sebetulnya ada berapa sih di Provinsi Lampung ini yang positif gitu kan, dan ada berapa yang negatif gitu. Karena hari ini yang orang-orang yang dinyatakan positif itu ya lebih banyak mereka berasal dari PDP, pasien dalam pengawasan. Memang orang yang sengaja berinteraksi dengan tenaga medis yang berkunjung ke rumah sakit dan kemudian karena mereka memiliki gejala seperti COVID kemudian melakukan rapid test, PCR atau swab test dan menimbulkan hasil yang positif. Nah, selain masalah kesehatan, terus masalah tenaga kerja dan stimulus ekonomi juga menjadi tantangan yang cukup menarik akibat wabah COVID-19 ini. Kita sadar, kita tahu bahwa sudah ada ribuan pekerja yang dirumahkan dan bahkan sampai di PHK. COVID-19 ini banyak mengganggu sendi-sendi sosial yang ada di masyarakat, baik itu hilangnya interaksi atau aktivitas sosial, terus kemudian dari sektor pendidikan juga kita dengan sangat terpaksa gitu memasuki revolusi industri 4.0 yang katanya serba digital, ternyata secara sumber daya kita belum mampu juga gitu kan. Nah, ini ada banyak sekali mengganggu COVID-19 ini mengganggu sendi-sendi kehidupan, mulai dari masalah ekonomi, masalah pekerjaan, kesehatan, dan tidak terlepas dari permasalahan lingkungan hidup. Ada suatu tantangan besar dan juga ada kabar baik juga terkait dengan isu lingkungan hidup akibat pandemi ini. Memang kalau kita berbicara histori dan korelasi antara COVID dengan pelestarian lingkungan hidup, memang jauh-jauh hari sebelumnya ilmuwan-ilmuwan itu telah memprediksi bahwa akan ada sebuah
wabah yang menyerang bumi ini akibat hewan-hewan yang saat ini berstatus sebagai satwa-satwa yang dilindungi atau satwa langka atau terancam punah itu kehilangan habitatnya, sehingga diproyeksikan yang biasanya virus-virus menempel satwa itu akan menular kepada manusia. Tapi sampai dengan hari ini juga kita belum paham ya, apakah memang murni virus COVID-19 ini disebarkan berasal dari satwa atau memang sumbernya dari apa gitu. Tapi kalau prediksi dari para ilmuwan-ilmuwan yang ada, akan ada sebuah wabah katanya yang melanda akibat sebaran virus dari hewan. Nah, kabar baiknya memang kondisi bumi hari ini cukup luar biasa. Penelitian di NASA sendiri, NASA melihat ada sebuah perubahan terhadap lapisan ozon. Lapisan ozon semakin menebal semenjak pandemi melanda dunia hari ini gitu. Dan memang secara kualitas udara juga kita cukup merasakan gitu ya, seperti kawan-kawan di Jakarta gitu yang biasanya melihat langit berwarna abu-abu, hari ini kawan-kawan di Jakarta bisa melihat langit berwarna biru. Begitu juga dengan pantauan kita terkait indeks kualitas udara di Kota Bandar Lampung, ada penurunan signifikan, ada penurunan 50% antara indeks kualitas udara tahun 2019 dengan indeks kualitas udara selama masa pandemi ini, antara rentang bulan Maret sampai dengan bulan April. Nah, selain kabar baik untuk lingkungan dari wabah COVID-19 ini, ternyata ada satu tantangan besar ini harus segera diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan peningkatan kuantitas limbah-limbah medis, limbah yang masuk kategori limbah B3. Kalau kita sebelum ada COVID-19 ini, kalau masker itu digunakan masyarakat secara umum masuk kategori limbah non B3, masker itu hari ini masuk kategori dalam limbah bahan beracun dan berbahaya, sehingga dia proses-proses pengumpulan dan pengolahannya pun harus sama dengan limbah-limbah medis lainnya, gitu kan. Terlebih kan hari ini penggunaan masker itu cukup masif, baik itu masker kain maupun masker medis ataupun jenis-jenis masker lainnya gitu ya. Nah, hari ini masker-masker yang masuk dalam kategori limbah B3 itu, kalau kita mengacu pada surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 2 tahun 2020, itu masker, sarung tangan, alat pelindung diri yang digunakan oleh orang dalam pemantauan yang melakukan isolasi mandiri, dia harus masuk ke dalam kategori limbah B3. Nah, hari ini di Provinsi Lampung kita belum melihat bagaimana masyarakat secara umum itu melakukan pengolahan limbah-limbah infeksius tersebut, karena hari ini di Provinsi Lampung belum ada tempat penampungan sementara limbah infeksius yang diperuntukkan untuk umum. Jadi ada kemungkinan masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri yang digunakan oleh masyarakat secara umum itu ya dia bertumpuk dengan sampah-sampah rumah tangga biasa saja gitu. Nah, ini sebuah tantangan terkait dengan pemilahan sampah-sampah dari aktivitas penanganan dan pencegahan COVID-19. Karena kalau ini tidak segera diatasi, limbah-limbah infeksius tersebut dia akan sangat berpotensi. Ini kalau kejadian terburuknya ya dia berpotensi menyebarluaskan virus COVID-19 gitu kan. Selain itu juga dia berpotensi sebagai sumber pencemar lingkungan. Limbah infeksius itu jika tidak dikelola secara bijak dan ditangani secara khusus, maka dia akan sangat berpotensi sebagai sumber penyebar luasan virus COVID-19. Dan selain itu, dia juga akan berpeluang atau berpotensi sebagai sumber pencemar lingkungan. Karena jelas kan limbah-limbah infeksius tersebut berdasarkan surat menteri dia masuk ke dalam kategori limbah bahan beracun dan berbahaya, yang dalam pengolahannya juga harus diolah secara khusus. Tidak bisa disamakan dengan limbah-limbah rumah tangga yang ada. Tapi kenyataannya kita hari ini belum memahami atau belum mengetahui bagaimana mekanisme masyarakat secara umum jika ingin melakukan pengolahan limbah infeksius tersebut, di mana kita bisa mengumpulkan limbah infeksius tersebut, di mana pemerintah Provinsi Lampung menempatkan tempat-tempat penampungan sementara limbah infeksius itu belum ada. Dan tentu jika itu tidak dikelola secara khusus, maka korelasinya
volume sampah di Kota Bandar Lampung juga secara khusus dia akan terus meningkat. Sampah-sampah seperti sampah masker, sampah sarung tangan, dan mungkin bekas alat pelindung diri lainnya, itu akan terjadi sebuah peningkatan. Nah, ini kita paham pengelolaan sampah di Bandar Lampung hari ini juga tidak ada sampah itu yang dikelola secara berkelanjutan. Semua sampah di TPA Bakung yang kurang lebih 1000 ton per hari itu dia langsung masuk saja ke TPA Bakung tanpa proses pemilahan dan pengolahan. Nah, tentu daya cemar dari TPA Bakung juga akan semakin meningkat. Sampai dengan hari ini pemerintah Provinsi Lampung belum ada respon terkait dengan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penyediaan tempat penampungan limbah infeksius untuk dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19. Seharusnya kan surat edaran itu sudah ditandatangani per bulan Maret 2020, yang artinya sampai dengan bulan Mei ini dia kurang lebih hampir 2 bulan. Seharusnya itu segera ditindaklanjuti, dan surat itu memang ditujukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsung kepada Ketua Gugus Tugas Nasional, Ketua Gugus Tugas Daerah, dan Gubernur Wali Kota di daerah. Nah, seharusnya kan ini harus direspon cepat oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah menyediakan tempat-tempat penampungan sementara limbah infeksius itu di sudut-sudut kota, dan melakukan pendidikan serta edukasi juga ke masyarakat tentang pentingnya mengelola limbah-limbah infeksius tersebut yang berpotensi sebagai sumber pencemaran virus dan sumber pencemar lingkungan. Seharusnya masyarakat melakukan pengelolaan limbah itu. Tapi hari ini masyarakat juga kebingungan ketika masyarakat mempunyai niat baik untuk mengumpulkan limbah-limbah infeksius tersebut ke tempat-tempat penampungan sementara, bukan ke tempat penampungan sampah ya, bukan ke tempat penampungan sampah secara umum, ke tempat-tempat penampungan sementara limbah infeksius. Kita kebingungan di mana kita bisa menemukan tempat-tempat penampungan sementara limbah infeksius itu. Jadi ini harus ada langkah tegas, langkah konkret dari pemerintah Provinsi Lampung untuk segera menyediakan tempat itu. Kalau tidak, ya limbah-limbah infeksius itu akan bercampur dengan limbah-limbah rumah tangga yang sehari-harinya, kalau untuk di Kota Bandar Lampung, dia selalu mendarat di TPA Bakung. Memang COVID-19 ini sangat menyita perhatian publik dan perhatian semua pihak. Tapi seharusnya dengan berpusatnya perhatian kepada COVID-19 ini, dia tidak terfokus pada satu permasalahan di dalam isu COVID ini. Dia tidak hanya fokus pada persoalan pasien, penyembuhan, dan pemulihan saja, tetapi dampak-dampak lain yang timbul dari COVID-19 ini juga harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya terkait dengan dampak lingkungan yang berpotensi tercemar akibat meningkatnya volume limbah-limbah infeksius yang tidak dikelola secara bijak oleh pemerintah, gitu kan. Karena kita juga paham di Provinsi Lampung hari ini baru ada satu rumah sakit yang memiliki izin pengolahan limbah B3, dan hanya ada 4 pihak ketiga yang mempunyai izin jasa pengangkutan limbah B3. Semua limbah B3 di Provinsi Lampung ini dia mayoritas dikirim ke pihak ketiga yang ada di luar Provinsi Lampung, baik itu di Jawa Barat, DKI Jakarta, maupun di Banten. Nah, sudah saatnya pemerintah juga harus menaruh perhatian lebih kepada aspek-aspek lain selain aspek pemulihan pasien, gitu kan, baik itu aspek lingkungan, aspek kemanusiaan, maupun aspek sosial lainnya. Dan untuk aspek lingkungan, pemerintah Provinsi Lampung juga harus segera menyediakan tempat penampungan sementara limbah infeksius itu.